pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio, kembali berjumpa dengan saya Dr. Reini Tarlin dalam acara Talk Show Kesehatan nomor 1 di Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Dan seperti biasa sih tidak sendiri, saya ditemani dengan Dr. Haikal. Halo Dr. Haikal. Dr. Haikal, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Kacamata aku mana ya? Kacamata? Kacamata, dia nyari ya? kacamata. Gimana penonton, ada yang tahu nggak kacamatanya Dr. Haikal di mana? Hah? Di mana? Di mana? Dok, ini maaf ya dok ya, ada di atas jambulnya dokter. Oh iya. Iya, aduh. Aduh, lupa. Lupa ya dok ya. Lupa. Maaf ya. Lupa ya dok. Lupa. Ini faktor U atau gimana nih dok? Apalagi kurang fokus apa gimana Saya nih, sih dok? sebenarnya lupa kalau di depan dokter cantik. Oh iya. Maaf dok, tapi aku udah taken sekarang. Ya. Oke, nah ternyata lupa itu, penyakit mudah lupa itu bukan hanya pada Orang tua ya. Orang tua aja, tapi Oke. ternyata Dr. Haikal yang usianya masih 19 tahun ini. Belum 19 tahun, masih 17. Oh, masih 17, baik. Nah, ini cocok banget dengan bahan pembicaraan kita Betul pada banget, siang hari Dok. ini, yaitu adalah mudah lupa. Iya. Sebelum kita membahasnya, marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Orang yang usia masih muda tapi mudah lupa nih dok. Iya, betul sekali. Dan Betul. juga kejadian ini bisa, impact-nya bisa bukan hanya ke dirinya Betul. sendiri, tapi juga ke orang-orang sekitarnya. Iya. Nah, kita akan bahasnya, namun sebelumnya marilah kita undang dokter kita, yaitu Dr. Ziki, spesialis saraf. Mari dok. Siang dok. Dr. Ziki. Nah, untung dokter nggak lupa nih kalau diundang di sini ya. Oke, dok, ini kan banyak ya bahwa semua orang bisa berpotensi untuk mengalami mudah lupa. Dan ternyata mudah lupa ini tidak hanya dialami orang tua. Nah, ini sebetulnya kenapa orang bisa mudah lupa, dok? Kalau bicara tentang lupa itu sebenarnya faktornya banyak ya. Berarti kita akan bicara yang namanya memori atau pusat ingatan yang ada di otak dulu Ini gitu dok, kan ya. ya. Oke. Ya. Ini adalah gambaran tentang gambar secara umum, ini adalah otak kita. Ya. Jadi otak ini adalah suatu komputer maha hebat yang Tuhan ciptakan, Ya. yang gunanya salah satunya untuk sebagai hard disk juga ya, untuk menyimpan data dan segala macam dan belajar dan lain-lain. Ini contoh gambaran otak kita. Boleh saya lihat slide berikutnya? Ini seperti komputer gitu Seperti ya komputer. dok ya? Oke, ini kalau otak kita ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada otak kanan, ada otak kiri. Ya. Dan kalau satu bagian otak kanan misalnya kita belah sedikit gitu ya, belah lagi, maka akan dapat gambaran seperti ini. Di sini ini ada tempat yang paling penting, salah satu organ paling penting yang namanya hipokampus ini. Untuk menyimpan memori, dok. Ya, ini adalah tempat menyimpan memorinya. Iya. Ya. Memori sendiri ada yang namanya memori jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Kalau untuk memori jangka pendek mungkin biasanya itu seperti kalau diibaratkan komputer, datanya baru masuk sampai RAM, belum masuk hard Iya. disk. Ya, jadi masih cepat disimpan, cepat kehapus. Iya. Tapi ketika sudah masuk hard disk maka bisa di-recall kembali. Iya. Mungkin gambaran 3 dimensinya ini tadi Dr. Arlin bawa ya. Ini sih nggak terlalu kelihatan ya, cuman kalau ini dibagi dua, jadi gambar yang ada di sini adalah kalau otak ini kita cungkil lagi, kita sayat sedikit lagi dalam di daerah luar, sorry. Berarti otak yang sebelah sini. Nih di belakang sini lah. Nah inilah yang namanya hipokampus, tempat Jadi, untuk memorinya. Nah, dok, tadi kan dokter bilang bahwa memori ada dua ya, ada Iya. yang jangka pendek, jangka panjang. Nah, biasanya orang yang mudah lupa itu lebih mudah lupa yang jangka pendek berarti atau gimana, dok? Yang jangka pendek betul dok, karena jangka pendek itu belum masuk ke hard disk, Iya. masih dalam data yang bisa mudah terhapus. Nah untuk sampai masuk ke hard disk itu biasanya atau bisa sampai memori jangka panjang itu diperlukan pembelajaran atau ingatan yang berulang-ulang. Iya. Oh, oke. Nah dok, Betul. ini ternyata lupa itu banyak yang bilang bahwa lupa itu adalah suatu penyakit. Betul? Ya dok, ada yang bilang ada nih lupa yang normal dan tidak normal. Iya, lupa manusiawi lah seperti Lupa yang itu. manusiawi lah ya, kita lupa-lupa dikit gitu Iya. ya. Itu gimana tuh dok? Kalau untuk lupa yang manusiawi, tanda kutip Iya. itu ya, sebenarnya mungkin adalah bukan lupa dalam arti sebenarnya ya, tapi gangguan konsentrasi. Misalnya, kita naruh kunci, kita istilahnya nggak terlalu aware atau nggak terlalu memperhatikan sama sekali. Istilahnya perhatiannya ya, bukan karena lupa. Kita lempar aja. Habis itu kita lupa kita taruh di mana, karena kita tidak Oke. memperhatikan. Bukan lupa dalam arti sebenarnya. Fokus dan konsentrasinya Betul. ya dok ya. Iya. Oke. Dan Dokter Arlin nih, ternyata
semua orang bisa mengalami mudah lupa, termasuk artis yang satu ini. Langsung saja kita undang Faifi Rahmawati. Dokter Haikal nyari teman Siang, ya Mbak kayaknya Faifi. ya. Halo Mbak Faifi. Ini cantik-cantik ternyata kayak gosipnya mudah lupa. Bener nggak tuh Mbak? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi memang ada mungkin aku ada sebagian memori yang memang aku lupa mungkin karena dulu pernah mengalami KDRT ya dok. Jadi sering dipukul. Terus mungkin juga karena masalah yang terlalu berat, jadi ada sesuatu yang aku kadang lupa gitu. Jadi kayak misalnya temanku pernah cerita, dulu kan kita pernah gini-gini. Pernah ya? Apaan ya gitu, nggak inget sama sekali. Itu sejak kapan tuh Mbak? Sejak kapan tuh, Mbak? Sudah berapa lama berlangsungnya? Ya itu udah Lupa ya? lama sih gitu. Lupa. Jadi memang waktu itu juga temen kayak misalnya Iya. teman SMP atau SMA memang memori yang udah lama sekali gitu. Dr. Ziki, berarti yang dialami Termasuk yang apa tuh? yang dialami Mbak Faifi ini berarti lupa dikarenakan trauma karena cedera kepala atau gimana dok? Bisa Seperti ini. jadi, tapi bisa juga tidak. Biasanya harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk ngelihat ini tipe lupa yang mana dan sebabnya kira-kira karena apa. Iya, Jadi sebenarnya kalau kita ngomong setiap ada gangguan lupa itu jangan kita anggap enteng ya. Jadi Iya. Oke. lupa itu selalu kita anggap itu hal yang tidak wajar dulu sampai dibuktikan tidak. Takutnya nanti kita menganggap enteng tapi ternyata penyakit serius. Nah dok, di kategori yang tidak wajar seperti apa nih dok? Iya. Oke. Selama ini mungkin kan dianggap kalau misalnya orang tua itu Iya. karena udah pikun itu dianggap Iya. wajar ya. Sebenarnya pikun itu suatu bukan yang wajar ya, itu suatu penyakit. Itu suatu Iya. penyakit. Nah, jadi yang tidak wajar itu seperti apa? Sebenarnya banyak faktornya. Jadi untuk bicara tentang lupa ini, memori, gangguan bukan hanya ingatan doang biasanya, tapi biasanya ada gangguan bahasa, gangguan memberikan keputusan, gangguan untuk berpikir dan sebagainya. Atau mungkin nggak bisa mengenali tempat atau waktu dok? Betul, seperti itu disorientasi ya. Disorientasi. Nah, Aku pernah nonton film juga Iya. tuh yang soal satu Iya. pasang sepasang kekasih yang udah tua sampai lupa sama suaminya sendiri itu termasuk penyakit apa itu? Serem Itu ada juga salah ya. satu penyakit juga ya dokter? Iya, itu bisa kalau memang sudah usia lanjut bisa yang namanya demensia bisa jadi. iya. Dok, sebetulnya berapa lamakah otak kita bisa menyimpan ingatan atau memori? Sebenarnya tidak ada data yang pasti ya, tapi prinsipnya seperti ini. Ketika contoh deh, kita kenapa bisa membaca? Karena kita belajar dari kecil, betul? Iya. Ya kan? Atau nyetir, dok, ya? Iya, atau nyetir. Itu jadi ada yang namanya ingatan teori dan praktik ya gitu kan ya. Contoh yang praktik misalnya gini, ada orang terbentur kepalanya, dia lupa sama nama orang tuanya, nama istri segala macam dia lupa, tapi dia masih bisa nyetir. Betul? Tapi karena kenapa begitu? Karena itu tempat menyimpan memorinya beda-beda. Oke. Di otak beda-beda. Kalau untuk keterampilan itu beda, untuk ingatan yang seperti membaca dan lain-lain beda juga. Nah, kalau untuk keterampilan itu di otak bagian mana dok? Kalau untuk keterampilan itu ada koordinasi dari otak kecil atau cerebellum. Gitu. Jadi orang yang meskipun sudah pikun, bukan pikun ya, amnesia gitu misalnya ya, terkena benturan, masih bisa nyetir, masih tahu cara makan. Nah itu, seperti itu. Otak Iya. kecil di bagian ini ya dok ya? Otak kecil yang ini nih. Nah, Iya. ini. Di belakang. Oke. Nah, Dokter Alin, ini banyak sekali ya mitos yang berkembang di masyarakat terkait dengan mudah lupa. Iya dok. Ya, Salah yang satunya. pertama nih. Wanita hamil dan ibu baru menjadi pelupa. Ada hubungannya kah dok? Benar Ini nggak dok? mitos ya. Kenapa wanita hamil dan ibu baru menjadi pelupa? Enggak juga ya. Enggak Mungkin juga. ibu baru menjadi pelupa karena ngurus anak ya, jadi nggak konsentrasi mungkin. Iya. Bisa mungkin. Oh, iya. Nah, Saking yang kedua- capeknya ya, mitos ya. Yang kedua, makan brutu membuat orang menjadi pelupa. Untung saya nggak makan brutu. Untung saya nggak suka juga. Benar nggak tuh dok? Pantat Ada ayam. apakah dengan Kalau brutu? secara ini terserah mitos ini saya baru dengar ya. Tapi mungkin ini ya karena brutu itu mengandung jeroan ya, itu kan Iya. dia mengandung kolesterol yang tinggi sehingga ada gangguan Mungkin di dari pembuluh situ. darah, aliran darah ke pusat memorinya terganggu. Iya, bisa Jadi jadi. mungkin bukan gara-gara si brutunya, mungkin si ususnya juga Jadi yang lain juga. panjang dok prosesnya Betul. ya. Oke. Yang ketiga, pelupa Nah ini aku tanda banget nih. pelupa tanda orang semakin pintar. Iya dok. Nah, ini mitos yang paling keren menurut saya ya. Ini mitos banget ini. Iya.
Mitos Oke, banget ya mitos dok. banget ya. Tidak ada hubungannya pelupa dan juga orang kadar pintar. Justru makin pintar makin cepat Iya, recall harusnya memori begitu seharusnya. ya. Semakin Benar. pintar, fokusnya Iya. semakin bagus, konsentrasinya Oke. semakin bagus, Betul, recall memori juga betul. semakin bagus harusnya. Iya, Bagaimana? luar Oke, biasa. selanjutnya banyak belajar, banyak lupa. Nah, ini jelas mitos yang ada di kita doang mungkin ya. Iya. Ya. Ini bukan mitos lagi kalau saya rasa ini sesat ya ini. Sesat ya, betul-betul. Oke, nah, iya. Dokter Alin, ini kita seru banget ya. Dan nanti kita akan bahas bagaimana mudah lupa bisa berdampak kepada perubahan perilaku. Kita akan membahasnya dengan psikiater sesaat lagi, tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Manusia adalah tempatnya lupa. Begitulah istilah umum yang seringkali kita dengar di masyarakat. Kesulitan mengingat sesuatu juga ternyata dialami oleh bintang besar seperti Brad Pitt. Aktor berusia 53 tahun ini sering dikira sombong karena lupa dengan orang-orang yang pernah ditemuinya. Kasus lupa banyak juga dialami oleh beberapa penyanyi dunia seperti Jay-Z, Pink, Toni Braxton, Justin Bieber, Demi Lovato, dan Adele sering lupa lirik lagu saat beraksi di panggung. Salah satu artis tanah air yang juga memiliki kasus lupa yang cukup menarik adalah Indra Bekti. Kesibukannya sebagai presenter membuat sifat pelupanya menjadi semakin parah, hingga membuat ayah dua anak ini takut lupa pada sang istri. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat. Nah, itu dia. Ternyata banyak ya yang Betul. memang mudah lupa itu adalah Iya. suatu hal yang lumrah ya. Iya, Jadi tenang aja Dokter Haikal ya. Nah, selain itu tadi ada Brad Pitt, ada Indra Bekti, ada juga nih yang mau berkonsultasi dengan dokter langsung melalui halaman Facebook Ayo Hidup Sehat. Ini dia. Halo, Ayo Hidup Sehat. Pak Dokter, aku Jessica. Aku mau tanya sama Pak Dokter mengenai daya ingat. Karena menurut aku daya ingat aku tuh lemah. Kayak misalnya kalau aku lagi make up, terus habis pakai blush on, terus aku tinggal sebentar, aku lupa blush onnya aku taruh di mana. Tapi kalau duit aku ingat dok. Itu kira-kira solusinya apa ya dok supaya daya ingat aku tuh bagus lagi. Terima kasih Pak Dokter, aku tunggu jawabannya. Nah, itu tadi tuh dok, Jessica Iskandar ya kan. Kalau duit inget dok, tapi kalau blush on apa-apa lupa dia. Gimana tuh dok? Jadi kalau untuk masalah lupa yang kayak seperti ini ya, itu bisa jadi karena emang kurangnya tadi atensi atau perhatian atau kurang fokus ya, kalau orang zaman sekarang bilangnya kurang fokus gitu ya. Gagal fokus gitu dok. Nah, Kalau fokus ya. itu biasanya bisa dilatih dengan hal-hal yang sebenarnya cukup simpel ya, seperti misalnya kita banyak baca, kita isi TTS, kita main puzzle atau kita apapun itulah gitu kan Seperti ya. ini dok ya, isi TTS. Ya, isi TTS. Gunanya untuk apa sih seperti ini? Melakukan hal ini? Jadi gunanya untuk kembali merecall memori. Karena secara umum sebenarnya sel otak kita itu tidak akan bertambah di usia dewasa, bahkan cenderung mengalami kematian.
Tapi yang namanya sinaps atau shortcut jalan pintas ini yang bisa dibentuk dan bisa menjadi lebih banyak. Oh, sinaps itu antara saraf Satu sel dengan satu sel lain. sel saraf ketemu sel saraf itu ada sinapsnya Ada ya. jalan nanti ada jalan tikusnya Iya. nanti makin banyak makin bagus. Ini seperti ini nih, saya tuh suka banget nih. Bisa kan, Dok? Bisa nggak? Saya ini yang ngelepasin stikernya. Oke. Iya. Dok, tapi benar nggak sih kalau kata orang tuh kalau mau menambah daya ingat zikir aja, itu termasuk nggak? Termasuk. Termasuk ya? Iya. Bagus. Bagus. Dok, nah adakah perbedaan otak yang sehat dengan otak yang suka mudah lupa? Ya, jadi ada yang namanya penyakit lupa Ini, itu Dok, paling kita lihat, sering. Dok, ya. Nah ini, Nah, ini yang sebelah sana otak sehat. yang ini- sebelah sini adalah otak sehat, Iya. ya. Yang sebelah kiri adalah suatu otak yang mengalami penyakit Alzheimer, yaitu penyakit pikun, tanda Pikun, kutip. ya. Tapi pikun yang sangat berat itu disebutnya Alzheimer. Kita lihat di sini bentuk ukuran otaknya aja berbeda. Lebih kecil yang Alzheimer Ya, ya. lebih kecil, satu lebih kecil. Yang kedua kita lihat head to head di sini dibandingkan di sini celahnya masih rapat, di sini renggang sama sekali. Oh, Artinya otaknya mengecil, Iya. volumenya mengecil, otomatis fungsinya jauh berkurang. Iya. Dan ini juga ada semacam kayak defect, Dok ya. Iya, di situ akan ada istilahnya plak ya. Istilahnya plak. Jadi kayak semacam ada protein yang membentuk apa ya, seperti kotoran dia nempel di otak tersebut. Oke. Nah, itu Nah, dia. Ya, Dok. Jadi untuk menjaga supaya otak tetap optimal fungsinya, selain kita melatih dengan tadi ya membaca, belajar, TTS, apalagi Dok? Makanan semuanya atau Makanan gimana? bisa berpengaruh. Jadi untuk masalah kelupaan ini Iya. atau kepikunan yang kita bicara yang ekstrim, itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Banyak faktor lingkungan, faktor genetik juga berpengaruh ternyata. Keturunan juga bisa ya? Keturunan juga bisa. Jadi kalau mudah lupa bisa keturunan juga? Bisa, tapi nggak banyak. Oke. Nah, Iya. Jadi bisa seperti itu. Jadi untuk masalah makanan juga harus kita jaga. Karena makan makanan yang bisa membuat gangguan di Iya. pembuluh darah, menyebabkan aliran darah ke pusat memori itu terganggu. Oke. Nah, kalau gitu apa Dok? Ya, Ada silakan juga dok yang bilang dok bahwa makan minyak ikan itu bisa Iya. membantu supaya kita nggak lupa, bener nggak dok? Minyak ikan itu mengandung antioksidan tinggi ya, biasanya yang omega segala Omega. macam. Ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi licin. Ya, dinding pembuluh darah menjadi licin sehingga aliran darah lebih lancar. Oke. Jadi secara tidak langsung iya. Dan minyak ikan ini juga mengandung apa ya istilahnya lipoprotein atau lemak yang digunakan untuk membuat dinding sel. Dan dinding sel otak ini bisa dibentuk pada anak-anak kurang dari 5 tahun. Setelah lebih dari 5 tahun tidak, tapi pembuluh darah yang bisa dijaga. Iya. Oke, Dok, Dr. Arlin juga dan Mbak Faifi ya, ternyata penyakit pikun ya, ini juga bisa berdampak ke faktor perilaku dan emosional. Nah, kita akan membahasnya lebih lengkap bersama psikiater. Langsung saja kita undang Dr. Nova Rianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa. Ya. Siang, Dok. Apa kabar? Dok. Nah, silakan, Dok. Dok, apa nih perubahan perilaku yang terjadi pada orang yang mudah lupa? Perubahan perilakunya Iya. akan seperti apa? Tadi sudah sempat disinggung kan yang tentang demensia. Kalau demensia itu adalah sindroma gangguan otak tapi terjadinya kronik, progresif dan mengenai kortikal dan lain sebagainya sehingga akhirnya daya ingat itu bisa mengalami perubahan, kemudian juga akhirnya activity daily livingnya itu tuh yang harus dinilai. Jadi artinya kegiatan dia dalam keseharian kita perlu menilai dari mulai mandi apakah dia ingat atau apakah dia bisa, kemudian juga hal-hal yang sederhana deh, menaruh apa lupa dia taruh di situ, kemudian buang air besar, buang air kecil itu biasanya menjadi problema tersendiri. Berpakaian juga dong ya? Iya, berpakaian kebalik atau tapi sekarang model ya pakai baju kebalik. Jadi ya bedakan antara model dan gangguan perilaku akibat demensia begitu. Dok, mungkin pengen tahu nih pemirsa ya, sebetulnya kalau yang mudah lupa yang mungkin bisa berdampak ke faktor perilaku dan emosional ini berarti udah tingkat berat ya? Iya, itu tadi saya bicara demensia untuk yang usianya sudah lanjut. Lanjut. Karena kalau yang late onset itu di atas 65 tahun, kalau yang onset dini di bawah 65 tahun. Itu bisa terjadi. Tapi ada juga lupa-lupa yang sebenarnya wajar bisa terjadi gitu. Karena Harvard Medical School kan baru mengeluarkan ada 7 tipe-tipe lupa yang masih bisa dimaklumi. Oke. Begitu. Nah, Dok,
biasanya ini kan kita mudah lupa kayak tadi ya naruh kunci atau lupa udah matiin lampu atau lupa nama deh kita mau ketemu orang. Nah ini sebetulnya apa nih dok stimulus kenapa bisa lupa seperti ini nih? Oke, misalnya tadi ya yang tadi saya katakan. Jadi ada literatur tuh mengatakan bahwa ada tujuh macam. Yang artinya kalau nanti kita cocokkan, oh berarti saya masih termasuk yang masih bisa dimaklumi. Karena sekarang ada gerakan adalah jangan maklum terhadap pikun. Sekarang jangan maklum terhadap pikun. Ya. Misalnya gini, pertama tadi tidak lupa uang ya. Siapa? Jedar ya, Jessica tidak lupa uang. Itu salah satu adalah absent minded ya. Jadi kayak pikun. Yang mungkin ibu-ibu yang suka multitasking, gendong bayi, angkat handphone, terus mau catat nomor telepon, tadi udah ngambil, kayaknya saya udah ngambil bolpen deh. Tadi di mana ya bolpen ya? Karena apa? Karena memang fokus kita tidak ke situ. Mungkin fokusnya lebih ke si anak mungkin ya. Nah, kemudian blocking tuh biasanya orang nanya, orang bertanya, udah di ujung lidah, tapi tidak keluar. Itu paling sering misalnya nama. Nah, yang gawat kalau di dunia ilmiah itu bisa terjadi namanya misattribution. Misattribution itu biasanya misalnya gini, kita ingat bahwa kita pernah baca materi tersebut, kita merasa ide kita original, kita buat tuh di paper ilmiah atau karya-karya ilmiah. Totonya itu karena pernah dengar atau pernah baca literatur atau jurnal, akhirnya terjadi unintentional plagiarism. Itu ada tuh. Jadi plagiarisme artinya apa namanya? Plagiat tuh apa sih? Mengcopy ya. Tapi sebenarnya itu bukan ide original dia, tapi karena dia pernah dengar, pernah membaca, tapi dianggap itu sebagai ide original dia. Itu bisa sampai separah itu. Jadi jangan pada ngaku-ngaku ya nanti ya pas lagi buat tugas, oh enggak, saya nggak sengaja kok plagiatnya. Gitu. Nah itu bisa terjadi. Jadi bias-bias, ada bias-bias bisa terjadi. Jadi misalnya kita melihat sebuah peristiwa, tapi pada saat kita melihat peristiwa itu kita ada disertai dengan mood kita lagi bagaimana gitu ya, melihat kejadian itu. Nanti memori yang terekam itu bisa terdistorsi, begitu. Memori yang terekam akan tergantung dari mood juga pada saat kita melihat peristiwa tersebut gitu. Jadi mood juga bisa berdampak kepada mood, keyakinan, kemudian juga hal-hal yang lain. Iya, nah dok, ini ada kasus di mana Mbak Faifi ini kan dulu pernah mengalami trauma dan sekarang menjadi sering lupa gitu ya. Nah untuk kedepannya akankah ada perubahan-perubahan perilaku yang bisa dialami? Oke, tapi entar dulu peristiwa traumatis begitu ya. Sekarang begini, biasanya kalau peristiwa traumatis itu bisa menyisakan gangguan jiwa tertentu atau bisa tidak sama sekali. Tapi kalau traumatis, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, kemudian ada perasaan takut, itu akan lebih mudah muncul. Itu menjadi seperti memori-memori yang mengganggu, sifatnya persisten. Karena apa? Karena itu tidak pernah pergi. Dari sel-sel otak kita itu tidak pernah pergi. Sehingga akhirnya... Faifi pernah juga seperti itu? Yang mana nih? Lupa yang mana nih? Iya. Maksudnya peristiwa traumatisnya itu contohnya misalnya sexual abuse, pemerkosaan atau hal-hal yang tidak nyaman, hal yang tidak enak. Nah sekarang lagi banyak dituntut kan. Sekarang di Hollywood trennya lagi mengejar produser-produser yang melakukan itu karena memang tidak pernah pergi peristiwa-peristiwa traumatis dari memorinya dia. Kadang memang iya. Yang dialami karena kan misalnya kayak ya memang karena aku mengalami kayak kekerasan terutama berupa fisik, psikologis, seksual. Jadi kadang-kadang ada yang ditakutkan akan terjadi lagi. Kadang-kadang seperti itu. Biasanya apa nih Mbak Faifi stimulus rangsangan yang bisa memicu munculnya ikatan itu? Nggak dengar. Biasanya apa nih? Biasanya ya kayak misalnya dalam menjalin hubungan ya aku selalu defend gitu, menjaga diri sendiri yang kayak harusnya dia tidak ada seperti itu, misalnya dia nggak bermaksud seperti itu, aku jadinya kayak wah nanti kamu begini lagi gitu. Iya, karena memang memori-memori orang itu biasanya ada orang takut kehilangan memori, tapi justru kalau peristiwa traumatis itu malah bertahan, itu yang juga akhirnya menimbulkan masalah. Bisa menjadi depresi misalnya, atau depresi terselubung. Kita merasa kita tidak depresi, tapi sebenarnya kita mengalami depresi, sehingga ada memorinya yang masih terekam. Terus memori ini sifatnya sangat tidak nyaman buat kita. Bisa juga jadi PTSD yang benar-benar sampai post traumatic stress disorder. Nah ini juga akhirnya muncul flashback. Flashbacknya persisten, flashbacknya sering muncul lagi gitu. Ya ada flashback juga, tapi ada juga gini kayak misalnya kejadian yang masa lalu, kayak misalnya temanku dan aku pernah seneng-seneng di suatu tempat, tapi aku nggak ingat sama sekali. Mungkin apakah itu karena
dulu itu sering kena pukulan di kepala, ataukah karena saya terlalu stres saat itu karena banyak sekali masalah yang membuat saya lupa kejadian itu gitu. Nggak inget sama sekali loh. Bukan lupa lagi, nggak inget. Mungkin kan ada gambaran, ada pattern yang oh iya dulu pernah kesini tapi aku lupa ngapain gitu. Enggak sama sekali. Itu karena apa, Dok? Oke, tadi saya mengatakan bahwa ada yang masih melekat, masih terekam. Tapi ada juga kondisi-kondisi, ada istilahnya amnesia disosiatif. Amnesia disosiatif itu kita melupakan peristiwa yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, dan itu secara itu berubah, hilang dari memori kita. Dan jadi ada juga peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, stressful event begitu, yang akhirnya juga hilang. Itu salah satunya adalah ada kriteria pedoman diagnostiknya, yaitu istilahnya amnesia disosiatif. Gitu. Justru itu memang ada stressful event yang malah. Jadi bisa dua macam ya, bisa melekat atau malah bisa menjadi amnesia, begitu. Amnesia disosiatif. Sangat jelas sekali ya. Dokter Nova, Dok, ini nih tips bagaimana untuk mempertahankan memori atau mencegah memori yang sifatnya traumatik itu tidak muncul kembali. Ya. Oke, suka dansa, gitu kan? Karena memang ada teman sejawat saya melakukan penelitian begitu, dan juga bukan di Indonesia, di luar negeri. Jadi tergantung sih culture-nya apa. Kalau suka jazz dance, hip hop atau apapun, pokoknya itu semua akan membantu menumbuhkan lagi sel-sel saraf-saraf di otak seseorang begitu. Jadi itu menstimulus tarian-tarian dan lain sebagainya. Atau kita mempelajari hal baru ya, seperti itu. Hal baru boleh, tapi kalau ini kayak muda-muda semua, pasti suka deh dance, nari dan lain sebagainya. Tapi lebih yang terkoreografi. Karena itu akan melatih memori. Ya kalau cuma begitu aja kan nggak ada ini ya, tidak ada memorinya. Poco-poco misalnya, itu kan ada step-steps yang kita pelajari. Momere misalnya, itu kan ada hal-hal yang harus kita pertahankan, tapi fun, ada musiknya dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak yang terstimulus begitu. Ya, dansa aja, dansa. Dansa. Oke, jadi bagi Anda yang pernah mengalami atau yang pernah mengalami memori atau ingatan yang tidak menyenangkan atau mudah lupa, Anda bisa melakukan atau mempelajari hal baru yang menyenangkan ya, seperti menari, berdansa. Boleh menambahkan, jangan lupa ke psikiater, tidak apa-apa, ke psikiater tidak akan mendapatkan stigma. Ya, karena peristiwa-peristiwa traumatis itu kadang-kadang butuh juga istilahnya desensitisasi, dan itu butuh guidance, butuh ada yang membantu dia untuk secara bertahap menghilangkan peristiwa-peristiwa traumatis dari memorinya, begitu. Jadi ya ada dua pilihan itu tadi. Terima kasih Dr. Nova. Terima kasih untuk kehadirannya dan sangat jelas sekali, dan Dr. Alin, Dr. Ziki dan Mbak Faifi. Setelah ini kita akan lihat ya bagaimana kebiasaan masyarakat yang suka menyimpan air botol dan terkena sinar matahari langsung. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Kayaknya sering tuh.